Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cinta dan saya banggakan, bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya berharap para siswa tetap menjaga kesehatan dan dalam keadaan yang sehat. Para siswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah kemarin kita berbicara soal VOC, saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan kolonial Belanda, di mana kita awali dari keadaan dalam negeri dari Belanda itu sendiri. Jadi negara Belanda itu tidak lepas dari intrik dan sebuah peristiwa politik, ya, di mana itu mempengaruhi negara-negara jajahan. Jadi negara Belanda pada waktu itu juga terjadi sebuah perebutan politik, ya, perebutan politik, di mana perebutan politik itu melibatkan Kekaisaran Prancis yang pada waktu itu dipimpin oleh Napoleon atau dikenal dengan nama Napoleon Bonaparte. Dan pada waktu itu Raja Belanda yang berkuasa adalah namanya adalah Raja William kelima. Jadi Raja William kelima itu menjadi korban dari ekspansi dari Napoleon Bonaparte, di mana ambisi dari Napoleon Bonaparte menguasai daratan Eropa untuk dimasukkan di dalam kekaisaran Prancis. Jadi ini mempengaruhi negara-negara jajahan di bawah Belanda, ya. Sehingga dari adanya perebutan politik ini, berarti daerah jajahan Belanda itu di bawah Perancis, ya, di bawah Perancis, termasuk adalah Indonesia. Jadi setelah Napoleon itu menguasai, kemudian menyebabkan tentu adalah jatuhnya William, ya, menyebabkan jatuhnya William. Nah, karena William itu jatuh dan dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, maka Napoleon Bonaparte berpikir bagaimana cara mengelola daerah jajahan yang dikuasai Belanda. Maka ada seorang Belanda yang sudah lama hidup di Prancis dan dia itu menjadi bagian dari kerajaan Prancis, ya, bekerja untuk Prancis, kemudian menunjuk sebuah caretaker negara jajahan, namanya adalah William Daendels. Sehingga di sini kemudian membentuk sebuah pemerintahan yang disebut sebagai Republik Bataaf. Jadi Republik Bataaf itu adalah sebuah kekuasaan di bawah pengawasan Prancis, namun yang memegang adalah orang Belanda yang namanya adalah William Daendels. Jadi William Daendels itu, ya, diberi sebuah misi. Misinya adalah mempertahankan seluruh jajahan Belanda dari tangan Inggris. Nah, apa hubungannya Inggris dengan Prancis? Karena Raja William yang tadi kalah dengan Napoleon, dia melarikan dirinya ke Inggris. Dan pada waktu itu Belanda itu adalah sekutunya Inggris, sehingga memiliki misi untuk bisa mengambil kembali kekuasaan daerah jajahan Belanda dari tangan Prancis, ya. Kemudian dibentuklah Republik Bataaf, ya. Jadi Republik Bataaf itu kemudian, ya, menunjuk Daendels, ya, untuk berkuasa, sehingga pemerintahan Daendels, ya, itu memimpin di daerah jajahan yaitu Indonesia. Jadi Daendels memiliki tugas utama tadi yang saya sebutkan, ya. Tugas utamanya, mohon maaf tulisannya agak jelek. Tugas utamanya adalah bagaimana agar Jawa
tidak direbut oleh Inggris, ya. Karena Jawa itu menjadi sebuah pemerintahan yang vital pada waktu itu dan pusat pemerintahan dari William Daendels, ya. Selain itu, ya ada tugas-tugas, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan, administrasi, dan kegiatan-kegiatan ekonomi, ya. Jadi Daendels kemudian membuat sebuah kebijakan-kebijakan, ya. Di antaranya ada di bidang keamanan, dan pertahanan. Apa saja tindakan dari Daendels, ya, kita tahu untuk mempertahankan Pulau Jawa tentu dibutuhkan pembangunan benteng. Kemudian ada juga Daendels, dia membangun pelabuhan laut. Pelabuhan laut yang dibangun adalah di Anyer atau di ujung kulon, ya. Kemudian rekrutmen tentara, ya. Dan juga yang jelas untuk mendukung mobilisasi dari pasukan dan meningkatkan ekonomi yang sangat fenomenal dan kita bisa lihat dari sekarang adalah membangun, ya, jalan raya. Jalan raya itu dari Anyer sampai dengan Panarukan. Jadi Anyer itu daerah Banten, ya, sekarang dulu Jawa Barat, sekarang Banten. Panarukan itu adalah ujung timur dari Pulau Jawa yang masuk di dalam daerah administratif Provinsi Jawa Timur. Yang panjangnya, ya, kira-kira sangat panjang sekali, yaitu kira-kira 1.100 km. Ya, luar biasa. Yang sekarang menjadi Pantura atau disebut sebagai Jalan Daendels. Jadi itu adalah hal-hal yang berkaitan sama pertahanan dan keamanan. Kemudian Daendels juga dalam hal pemerintahan, ya, melakukan beberapa kebijakan, diantaranya adalah mengenai susunan. Dia merubah susunan pemerintahan keraton. Jadi secara hierarki pemerintahan ada campur tangan Belanda, sehingga seperti daerah-daerah yang memiliki keraton seperti halnya Kasunanan Surakarta itu berpengaruh. Jadi ada dua Mataram Islam, yaitu pemerintahannya Hamengkubuwono dan pemerintahannya Pakubuwono. Yang tunduk dan bisa diintervensi adalah pemerintahannya Pakubuwono atau Kasunanan Surakarta. Sedangkan yang Hamengkubuwono yang pada waktu itu yang berkuasa adalah Hamengkubuwono II menolak campur tangan dari Daendels. Selain itu, Daendels juga berhasil mempengaruhi Mangkunagara kedua untuk membentuk pasukan Mangkunagara. Jadi ini saya sebut membentuk pasukan Mangkunagara. Jadi pasukan Mangkunagara ini atau Legiun Mangkunagara itu jumlahnya kira-kira ada 1.150 prajurit. Jadi pasukan ini memang disiapkan sewaktu-waktu apabila nanti Belanda atau Daendels menghadapi perang dan menjadi prajurit yang siap membantu. Ya, dengan kekuatan dimiliki itu
Daendels kemudian melakukan intervensi terhadap raja-raja lokal, termasuk dalam hal pergantian raja. Ya. Namun berbeda dengan pemerintahan di Yogyakarta, di mana Hamengkubuwono itu menolak dengan tegas mengenai intervensi yang dilakukan oleh Daendels, dan namun itu pun menimbulkan sebuah konflik di mana Hamengkubuwono kedua dipaksa untuk turun dan digantikan dengan Hamengkubuwono ketiga yang bisa diintervensi. Kemudian dalam hal atau dalam bidang peradilan, ya, dalam hal peradilan, ya, Daendels membentuk peradilan. Ya, peradilan itu dibagi menjadi 3, yaitu peradilan khusus orang Eropa, peradilan untuk timur asing. Ya, timur asing itu adalah orang-orang Cina, orang-orang Jepang, ya, pada waktu itu juga sudah ada di Indonesia. Kemudian peradilan khusus pribumi. Ya. Jadi contoh dari peradilan pribumi itu dibuat di setiap prefektur atau di setiap daerah. Ya. Contohnya adalah peradilan Schepenen. Peradilan Schepenen itu peradilan untuk orang-orang pribumi yang dihukum secara hukum Belanda. Ya. Ada peradilan Landros, ya. Ada ambulan Landgrace, ya. Itu daerah Priangan yang mengadili sesuai dengan hukum adat. Ya. Dan juga sudah ada peradilan pidana dan perdata yang namanya adalah Landgericht, ya, yaitu adalah sebuah peradilan yang mengadili tentang perkara pidana dan perdata. Ya. Kemudian dalam bidang sosial dan ekonomi, ya, tentu sudah kita pahami bahwa penerapan sebuah kerja yang disebut sebagai kerja rodi memaksa orang-orang Indonesia untuk bekerja kepada Belanda. Ya, terutama ini yang sangat kentara itu adalah pembangunan jalan. Jadi pembangunan jalan yang ini, ya, pembangunan jalan Anyer Panarukan. Selain itu juga yang jelas adalah pajak. Jadi pajak yang tinggi untuk memacu pendapatan. Kemudian ada penyerahan wajib. Dalam bentuk usaha-usaha apa itu hasil-hasil panen, serta penjualan tanah yang secara terpaksa. Jadi para siswa, ya, setelah masa pemerintahannya Daendels, ya, ini kemudian terjadi sebuah pergantian, ya, di mana Daendels itu pada akhirnya jatuh. Jadi Daendels itu jatuh karena beberapa hal, diantaranya Daendels itu adalah orang yang sangat kejam, ya, serta sewenang-wenang, sehingga menimbulkan kebencian kalangan rakyat maupun orang-orang Eropa. Sikapnya sangat otoriter terhadap raja-raja lokal, serta terdapat penyelewengan dari penjualan hasil tanah, ya, serta memiliki administrasi yang buruk, ya. Pada akhirnya Louis Napoleon yang pada waktu itu menjadi raja di Prancis itu menarik kembali Daendels, ya, dengan pertimbangan tidak optimal, ya. Dan Daendels kemudian disuruh untuk memimpin perang dengan Rusia. Ya, penggantinya dari Daendels adalah namanya adalah William Jensen. Jadi
Jensen ya berbeda dengan Daendels ya. Dia kebalikannya secara karakter, dia lebih lemah dan kurang cakap. Jadi situasi keamanan dan ekonomi lebih buruk daripada Daendels ya, yang pada akhirnya pada masa uh, William Jensen ini Belanda takluk ya. Belanda takluk dari Inggris ya. Diperhatikan alurnya ya para siswa. Tadi setelah Daendels digantikan Jensen lebih lemah, menyebabkan tidak dapat mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, sehingga ditandatanganilah sebuah perjanjian, namanya adalah rekapitulasi Tuntang. Jadi rekapitulasi Tuntang ini merupakan sebuah bentuk penaklukan dari Inggris kepada Belanda ya. Yang intinya adalah menyerahkan daerah kekuasaan Belanda kepada Inggris. Dari situ terjadi sebuah perubahan kekuasaan dari pemerintahannya Jensen ya tadi yang jatuh, kemudian diganti ini Tuntang ya, diganti oleh pemerintahannya Raffles ya. Jadi Raffles ini adalah orang Inggris ya. Jadi itu setelah ada penaklukan dari Inggris kepada Belanda ya. Pada masa pemerintahan Sir Stamford Raffles ya, di Indonesia ada beberapa pokok-pokok sistem yang dilaksanakan oleh Raffles ya. Di sini saya buat sebuah alur, yang merahnya ya penjelasan ya. Saya buat Raffles ya. Jadi pokok-pokok itu diantaranya adalah mengenai tadi penyerahan wajib ya. Penyerahan wajib ini pada masanya Daendels dihapus. Dia membuat sebuah kebijakan dengan penghapusan penyerahan wajib. Kemudian diganti ya dengan bekerja kepada tanah-tanah milik Inggris. Kemudian yang kedua yaitu tanah-tanah diawasi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah Inggris, di mana di situ ada pungutan hasil yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian ada mengenai penyewaan tanah. Kalau waktu Daendels ya itu paksaan, kalau ini sistemnya adalah sewa ya, berdasarkan atas kontrak dan batas waktu tertentu. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu tidak menguntungkan. Jadi Raffles membawa dampak yang cukup berbeda dengan Daendels. Dalam kenyataannya Raffles juga mendatangkan banyak penderitaan di rakyat. Tetapi dalam sisi lain, Raffles juga banyak berjasa bagi rakyat Indonesia. Ya. Di antaranya jasa-jasa yang dicetak oleh Raffles ya, di antaranya saya sebut begini, jasa Raffles. Dia adalah penemu Rafflesia ya. Makanya Rafflesia pada belakangnya namanya adalah Rafflesia Arnoldi sebagai bentuk penghormatan terhadap penemunya. Kemudian dia juga menuliskan sebuah buku ya, namanya adalah History of Java.
Kemudian dia tadi pada waktu Kesultanan Jogja yang diturunkan oleh Belanda, kemudian yang disebut sebagai Sultan Sepuh diangkat kembali menjadi Sultan, ya. Di pengangkatan Sultan Sepuh. Sultan Sepuh ini atau Hamengkubuwono kedua, ya, itu yang diturunkan oleh Belanda, yang digantikan oleh Hamengkubuwono ketiga, diangkat kembali. Ya. Istrinya juga suka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dia menciptakan atau merintis, ya, kebun raya Bogor yang menjadi pusat penelitian botani. Ya. Dia juga menyokong ilmu pengetahuan, ya, sehingga pada masa Raffles pengetahuan sangat berkembang. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Raffles sama halnya dengan pemerintahan Daendels, ya. Atau nanti kita akan sambung pada pertemuan mendatang karena begitu panjang, ya. Ada pemerintahan, ekonomi, keuangan, kehukum dan sebagainya. Para siswa, saya kira karena waktu pembelajaran PJJ hanya 1 jam, kita cukupkan sekian. Nanti kita akan bahas sambung mengenai pemerintahan Raffles berikutnya. Ini bisa saya review, ya, dari hasil peta konsep yang kita buat, ya, peta konsep yang kita buat. Di sini kita bisa tarik kesimpulan, ya, mengenai negara Belanda yang terjadi perebutan politik pada masa itu. Napoleon berkuasa, menurunkan William kelima yang lari ke Inggris, kemudian menghasilkan Republik Bataaf. Daendels diberikan mandat oleh Napoleon memimpin di Indonesia, kemudian melaksanakan beberapa tugas, digantikan William Jensen karena Daendels ditarik. Kemudian Belanda takluk dari Inggris, digantikan oleh Raffles. Raffles memiliki beberapa prestasi dalam ilmu pengetahuan dan beberapa hal nanti kita sambung di pertemuan mendatang. Demikian para siswa, semoga pada minggu ini bisa belajar. Nanti kita sambung karena begitu panjang materinya di pertemuan mendatang. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.